Terima kasih Bapak Ketua, izin mengawali. Bapak Insinyur Bob Hardian Syahbudin PhD ya Pak. Siap. Nanti kalau saya panggil ahli saja atau saudara saja, nggak apa-apa ya Pak ya? Siap. Ya, tukar apa? Ya. Tukar istilah. Bapak saya ketahui mengajar di Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer UI ya. Iya. Bapak dihadirkan di sini pendapat pribadi atau ada surat tugas dari kampus? Ada surat tugas dari kampus. Baik, jadi secara karena akademisi ini Pak ya, Iya. saya senang ini Pak. Mudah-mudahan Bapak objektif begitu kan? Insya Allah. Ya, saya tadi pagi Pak mau sidang ketinggalan HP. Ya, padahal saya sudah bersidang di sini nih. Ya, kalau saya dengarkan tadi berarti itu menunjukkan BTS yang terhubung dengan HP saya berarti di Pondok Ranji dong. Iya, betul. Ya, iya dong. Betul. Nggak taunya si Patra udah sidang di sini. Betul. Ya, baik. Sekarang saya detailkan ini, Bapak dihadirkan sebagai ahli itu kan tadi Bapak Ketua mengutip nih. Pasal 1 angka 28 KUHP ya. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang. Pak Hasto ini ahli, saudara, ditahan dan dibawa di persidangan ini karena didakwa oleh penuntut umum ya melakukan perbuatan turut serta dalam suap dan perintangan. Baik. Kalau begitu pertanyaannya, BAP tanggal 26 Februari nomor 16 halaman 10 ada HP katanya milik Harun Masiku. Ya. Yang saudara terangkan itu adalah keberadaan HP nomor 081218 dan seterusnya. Saudara tidak tahu bahwa HP itu ya apakah dipegang atau enggak atau memang kebetulan dipegang, kan saudara enggak sampai situ kalian saudara kan. Yang pokok perangkatnya di situ terhubung dengan BTS, maka itulah lokasi dan posisinya. Begitu ya? Ya. Baik. Begitu juga BAP nomor 17, itu katanya HP milik Pak Hasto. Yang saudara terangkan adalah keberadaan HP itu ya. Betul. Baik. Begitu juga BAP nomor 18 Kusnadi. Ya, perangkat HP nomor itu. Betul ya? Betul. Baik. BAP lagi nih Pak nomor 19, perangkat yang katanya milik Nur Hasan. Baik, kalau begitu sepanjang ada keahlian yang saudara miliki, bisa nggak saudara menerangkan bahwa hubungan antara orang-orang yang saya sebutkan memiliki HP itu nggak sampai situ kan? Ya. Tidak ya. Jadi pada pokok dan prinsipnya saudara dihadirkan ini untuk menerangkan posisi HP. Ya. Ya, yang terhubung dengan BTS. Begitu ya. Nah, kalau begitu saya tanya, apakah saudara tahu ketika HP mati itu bahwa HP itu diceburkan, dicelupkan, dilindas truk, dicopot, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak bisa ya. Jadi hanya tahu saudara menerangkan bahwa lokasi pada jam itu ya HP mati. Bahwa alasan HP mati itu saudara kaliannya nggak sampai situ dong. Nggak bisa diketahui. Tidak bisa diketahui oleh ahli ya. Baik. Kalau begitu isi rekaman sekarang ya. Saudara kan pernah di BAP. Ya, saya baca di sini nih BAP-nya sudah. Pertanyaan saya, selama saudara ahli ya, diminta pendapatnya, diminta keterangan ahlinya, pernah nggak ahli ditunjukkan maaf isi komunikasi atau rekaman ya atau chat
Pak Hasto menyuruh atau menyiapkan uang talangan suap kepada Wahyu Masiku? Seingat saudara, pernah nggak? Saya cuma dikasih lihat CDR, tapi isi pembicaraan apakah itu SMS segala macam itu saya tidak diperlihatkan. Oke. Karena memang saya sesuai dengan keahlian saya menginterpretasikan data interaksi dengan selulernya, bukan untuk membahas isinya. Baik, dengan begitu saudara, berdasarkan keahlian itu ya, itu terkait dengan CDR, call detail record-nya. Maka saya tanyakan lagi tegas-tegas nih ahli, pernah nggak ahli ya dimintai keterangan dengan adanya data ditunjukkan chat, isi rekaman, isi komunikasi Pak Hasto menyuruh untuk merintangi penyidikan? Nggak pernah juga ya? Waktu itu selintas saya diperdengarkan sih ada suatu rekaman gitu ya. Tadi kalau yang suap Bapak nggak tahu ya? Enggak. Baik, sekarang perintangan penyidikan. Ada komunikasi gitu ya. Didengarkan suara gitu ya. Tapi karena itu bukan keahlian saya untuk melihat bahwa apakah itu suaranya benar atau tidak, itu kan bukan ranah keilmuannya saya gitu. Baik, waktu itu penyidiknya siapa yang meriksa? Ada yang sesuai dengan Rosa juga? Iya. Ya, ini saya lihat penyidiknya ya, yang menyidik Bapak Rosa Purbobekti ini tanggal 26 Februari. Nah, ingat-ingat Pak, kalau nggak ingat nggak apa-apa ya kan. Yang diperdengarkan pada waktu itu suara siapa? Suara Pak Hasto disampaikan, ini ada suara Pak Hasto, bukan? Karena gini, itu bukan di luar keahlian saya untuk. Baik, jadi kami bisa buat kesimpulan, selama saudara diperiksa menjadi ahli, saudara ya tidak memberikan keterangan terkait dengan isi percakapan, apakah itu rekaman, tidak ya. Saudara hanya dimintai keterangan posisi HP. Baik, kalau begitu saya masuk di tanggal 8. Ya. Ini kan Pak Hasto didakwa merintangi penyidikan di PT IKA. Seingat saudara, di mana posisi Pak Hasto pada tanggal 8 Januari 2020? Oke, sebenarnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa data yang ada di CDR itu adalah posisi perangkat. Baik. Bukan posisi pemilik perangkat tersebut. Ya, jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa contohnya tadi misalkan kalau perangkat itu ketinggalan di rumah, yang tercatat adalah posisi HP tersebut di rumah, walaupun Bapak sudah berada di sini. Baik. Ya. Jadi pada 8 Januari sesuai dengan ya datanya itu yang dimasukkan di dalam BAP Bapak yang nomor 17 berarti. HP yang katanya milik Pak Hasto itu ada di Menteng, ada di Jakpus, ya, ada di Gelora Tanah Abang, kan begitu. Betul. Mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Hasto, nggak bisa saudara untuk memperkuat fakta-fakta ataupun keahlian saudara, nggak ada ya, nggak bisa sama sekali. Jadi intinya saudara hanya menerangkan posisi sebuah HP, begitu ya. Jadi memang sesuai dengan BAP saya di situ juga clear saya katakan bahwa CDR ini bukan primary evidence yang benar-benar menunjukkan posisi yang bersangkutan. Baik. Ya, tapi posisi perangkat. Baik. Nah, untuk lebih detailnya memang perlu ada evidence lain untuk mendukung bahwa yang bersangkutan dekat dengan HP tersebut. Baik, termasuk apakah isi komunikasi dan sebagainya begitu ya. Kalau begitu Pak, karena Bapak hanya menerangkan posisi HP,
Ya, dari saya cukup, mudah-mudahan Bapak cepat jadi guru besar. Amin. Dilanjutkan. Saudara ahli ya, saudara kan sudah diperiksa tadi dan sudah ditanya. Ini untuk pertanyaan nomor 16 ini tadi ya. Apakah kita punya, bisa ditayangkan nggak kita punya? Atau bisa minta penuntut umum JPU menayangkan yang nomor 16 dulu Pak. BAP saudara ahli ini. Saya nggak tahu apakah saudara ahli bisa membaca itu atau tidak ya. Tetapi dari garis sambung ya, yang ditunjukkan di atas, kalau karena saya bisa lihat di laptop saya ini, pada pukul 11.09.29 WIB ya, itu ada di Batusari TBG Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini HP yang ujungnya 1636. Betul Pak ya? Nah, kemudian saya lihat pada saat yang 1 menit kemudian, HP ini menurut catatan ini berada di Bendungan Hilir, Tanah Abang, yaitu pukul 11.09.30 detik. Ini cuma 1 detik, saudara ahli. Ya. Bagaimana bisa mengatakan, saudara ahli mengatakan bahwa data ini akurat? Jarak dari Kebonjeruk, Jakarta Barat, ya, ke Bendungan Hilir, Tanah Abang dalam waktu 1 menit. Ya, harus dicek lagi CDR-nya. Ya. Makanya begini pertanyaan saya. Jadi gini, bisa jadi ya kan, ini handover-nya tidak terjadi, ya. Jadi tetap ada 2 kemungkinan nih, ya. Bisa jadi CDR-nya bermasalah, ya, ya. Ya, jadi maksud saudara ahli CDR bermasalah itu dibuat bermasalah atau kena kecelakaan sehingga jadi bermasalah? Gini, pencatatan log dari operator itu nggak selalu sempurna, ya kan? Jadi misalkan karena ada gangguan jaringan misalnya gitu ya, ya bisa jadi pencatatan CDR-nya jadi bermasalah gitu. Ya, makanya jadi saya sebagai ahli ya cuman percaya sama CDR, jadi saya menganggap apa yang tertulis di CDR itu benar. Ya, tapi saya tidak menvalidasi apakah CDR itu operator itu benar nggak dia mencatatnya. Makanya pertanyaan saya kepada saudara ahli, ya, menurut pikiran waras, ya, ini saudara kan ahli, ya, menurut pikiran waras. Dalam waktu 1 menit, ya, dari Batusari 1 detik, ya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, bisa berada kemudian di Bendungan Hilir, Tanah Abang. Ya, itu nggak make sense. Nggak make sense, ya. Jadi, apakah kalau saya tanya kepada saudara ahli, apakah data ini kalau dengan begitu yang tidak make sense ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Balik lagi, apakah operator mengatakan bahwa data ini udah benar atau tidak? Iya, karena kalau teman-teman melihat ini jarak 4 kilo dalam waktu 1 detik itu, saya nggak tahu. Kalau terbang pun barangkali enggak ya. Iya, itu nggak make sense. Nggak make sense. Oke. Baik.
Saya teruskan kemudian selanjutnya dari titik-titik itu, dari Bendungan Hilir ini tadi, ini kan ke Tanah Abang Rumah Susun. Ya. Ini tercatat pukul 16:12 keberadaan handphone itu ya. Perangkat itu berada di situ. Betul begitu ya? Ya. Nah, akan tetapi kemudian balik lagi ke Batu Sari TBG Kebonjeruk itu pukul 11:26 28:52. Bagaimana itu saudara ahli bisa menjelaskan seperti itu? Ini kesalahan menggambarkan visualisasi ini. Ya, jadi ini kebalik harusnya. Ya, karena yang menggambar ini bukan saya. Saya cuma dikasih lihat, ya kan. Kemudian suruh interpretasinya. Ya. Ya, yang saudara ahli ketahui, saudara terima gambar ini dari siapa? Dari penyidik Rosa. Ya. Kemudian selanjutnya saya lihat lagi ya, ini dari Jakarta Barat ini tadi ke Sarinah. Ini pukul 11:28:52 itu tadi. Di Sarinah itu pukul 16:12. Apakah ini juga menurut saudara ahli ini adalah gambaran yang benar? Ya, ini penggambaran visualisasinya itu bukan dari saya. Ya. Oke, yang saya tanya sekarang pendapat saudara ahli. Ya. Bukan siapa yang membuat gambarnya. Pendapat saudara ahli ya terhadap gambar yang dibuat, yang ditunjukkan kemudian saudara analisis ini ya benar atau tidak menurut, bukan hanya sekedar saya kira saudara itu kan mempunyai pengetahuan, keilmuan. Ya. Kalau penggambarannya secara time series, ini lompat-lompat secara time series. Ya, gitu. Tapi pendapat saya yang di bawah itu kan mengatakan posisinya, tidak mengatakan time seriesnya. Makanya yang saya tanya itu sekarang time seriesnya. Ya. Dengan time series seperti ini, apakah saudara tetap mau mengatakan pendapat bahwa ini memang seperti itu? Akurasi dari ini. Setiap record itu akurat, tapi bagaimana squares-nya itu bagaimana, ini bukan, jadi gini, CDR itu kan ada timestamp-nya, ya kan? Nah, digambarkan berdasarkan timestamp-nya itu, tapi bisa jadi ini menggambarkan bukan berdasarkan urutan time series tadi. Oke. Kalau begini, saudara kan di Jakarta, ini sejak umur berapa, saudara ahli? Dari umur sejak mahasiswa, masih SMP. Sejak SMP, saudara tahu situasi Jakarta kan ya. Saudara sekarang selama ini tinggal di mana? Di Cibubur. Di Cibubur. Pernah nggak tinggal di daerah Jakarta Barat? Nggak pernah. Jakarta Pusat? Pernah. Nah, makanya itu yang saya tanya. Jarak yang pengetahuan saudara dari Tanah Abang ya ke Batu Sari Kebonjeruk ini ya, kalau tadi di dalam peta yang ditunjukkan oleh kawan-kawan ini sekitar 4 kiloan, bahkan kalau nggak macet kata mereka sekitar 12 menit ya. Tapi di sini tadi kan cuma 1 detik ya. Makanya itu yang saya tanya ya pada saudara ahli. Sebagai ilmuwan, ya, saudara mau mengatakan apa terhadap ini? Ya, ini proses handover-nya terlalu cepat dari BTS 1 ke BTS yang lain. Oke, cukup. Ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan di pertanyaan, kalau saya nggak lihat ini yang
nomor 17. Ya. Tolong saudara penuntut umum timeline-nya tadi. Yang nomor 17 ini timeline-nya itu adalah di Diponegoro itu 13:11. Ya. Kemudian masih di Diponegoro juga adalah 15:06 WIB. Nah, pertanyaan saya ya, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa dalam satu jalan ini bisa 2 jam, hampir 2 jam lebih. Ya. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Bisa diulang pertanyaan? Begini, ini disebut di pukul 13 tanggal 8 ini tadi, pukul 13:11. Ya, ini berada di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian pada pukul 15:06 ini juga tercatat berada di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ya. Sementara kalau kita ikuti keterangan saudara tadi, ini kan berarti mengikuti orang keberadaan alat komunikasi ini. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini? Apakah orang ini tidak berpindah-pindah ketika ini dicatat, atau seperti apa? Oke, jadi kan CDR record itu kan di-generate pada saat perangkat itu connect ke BTS, ya kan? Kemudian kalau pada saat misalkan dia disconnect atau dia matikan, kemudian 2 jam berikutnya connect lagi, ya kan? Itu pasti akan selisih waktu 2 jam. Tapi kita nggak tahu apakah selama 2 jam ini, ya kan, HP-nya itu pindah atau dimatikan atau seperti apa? Ya. Oh, begitu ya. Oke, saya terusin. Ini pada angka ketiga ini diparkir Jakarta Hall Convention Center, Jalan Gatot Subroto, pukul 16.12. Ya. Kemudian pukul 16.26 itu sudah di Jalan Nasional Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, saya nggak tahu jaraknya ini berapa jauh ya. Tetapi ini hari, kalau seingat saya ini hari Rabu, kalau saya nggak salah, jam segini ini kan jam bekerja ya. Nah, saya ingin bagaimana bisa menjelaskan dalam waktu 14 menit ya, ini bisa seperti itu. Ya, sama seperti jawaban saya tadi gitu ya, bahwa ini ada interaksi dengan perangkat dengan BTS, ya. Nah, berapa lama interaksi handovernya, ya, itu banyak faktornya. Bisa jadi misalkan gini, di suatu area, ya kan, itu BTS-nya banyak, ya kan. Nah, kalau BTS-nya banyak gitu ya, itu akan terjadi handover yang sangat cepat antar BTS. Ya. Sebaliknya, kalau BTS-nya jarang dan jauh-jauh, ya kan, itu akan terjadi handover antar BTS-nya lebih lama, ya kan. Jadi bisa jadi dia berada di BTS yang itu lama, kemudian terus handovernya. Jadi misalnya saya analogikan gitu ya. Ini adalah coverage yang luas, kemudian ada lagi coverage yang luas lagi di sini, ya. Nah, dia selama beralih-alih di sini, selama dia tidak handover ke BTS yang luas lagi di sini, ini seolah akan lama banget. Walaupun dia barangkali udah berada di posisi border antara BTS 1 dengan BTS yang 2, ya. Nah, itu akan posisinya akan lama, ya kan? Catatan CDR 1 dengan catatan CDR yang kedua.
Tapi kalau dia berdekatan beberapa BTS, itu bisa jadi terjadi dengan cepat. Berita Kompas kemarin, berita Kompas. Makanya perlu juga untuk melihat coverage dari masing-masing BTS. Berita Kompas nggak ada. Nah, gini, kenapa saya tanya kepada saudara ahli ya? Karena kemarin itu sempat ditunjukkan pada pukul 20 ya, atau pukul 19 sekian. Itu Kompas itu memberitakan bahwa saudara Hasto ini ada di Kompas. Ya, sedang berada di situ. Makanya itu yang saya tanya kepada saudara ahli. Untuk membuktikan pukul 20 atau pukul 19 itu dia masih ada di situ, itu caranya kita bagaimana? Ya, sementara kalau dari catatan ini ya pukul dalam waktu 14 menit ini sudah ada di Tanah Abang. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah, makanya saya tanya tadi saudara pernah tinggal di Jakarta, di Tanah Abang, dengan kondisi traffic seperti yang terjadi selama ini, apakah bisa ya diketahui dengan mudah bahwa pembawa atau pemilik perangkat itu dalam waktu yang cukup singkat bisa berada di tempat yang juga cukup jauh? Nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Okay. Ya. Kenapa juga saya tanya? Karena ini masih juga dikaitkan dengan saudara Kusnadi. Ya. Di dalam yang saya kira, tolong yang satu lagi Pak, yang 18. Nah, di sini ya, pukul di Menara Kompas ini ada masih sampai pada 17 katanya. Tetapi kemudian di sini juga di STIK pukul 18, pukul 19.30. Nah, pertanyaan saya begini. Karena tadi begitu masih ada di Tanah Abang itu sekitar pukul 16 lewat sekian. Kemudian juga dari berita yang kemarin itu kami lihat berada di Menara Kompas itu pukul 19 sekian. Lantas tiba-tiba di sini ada keterangan bahwa pukul 19.32 itu sudah di PT IKA. Bagaimana ahli bisa menjelaskan itu? Ya itu banyak beberapa faktor sih tadi ya. Jadi apakah handovernya terjadi dengan cepat atau lambat gitu ya. Makanya tadi perlu ada pertanyaan tadi, kita tahu nggak coverage area dari masing-masing BTS ya. Sebenarnya kalau kita tahu coverage area dari masing-masing BTS gitu ya, kita bisa tahu handovernya itu terjadi berapa cepat dan berapa lama gitu ya. Jadi kalau saya ambil contoh ekstrim misalnya gitu ya, kalau misalnya ambil contoh ekstrim, kalau Jakarta ini aja kita pasang cuma satu BTS, tapi coveragenya seluruh Jakarta atau 2 BTS lah, ya kan? 2 BTS saja dipasang di Jakarta, coveragenya tapi begitu luas, ya, itu bisa jadi handovernya karena masih muter-muter di sini, terus tiba-tiba handover ke BTS yang satu lagi, ya kan? Jadi ini untuk analisanya perlu kita tahu seberapa besar coverage BTS-nya, gitu. Ya, kenapa kami tanya kepada saudara ahli? Ya, ini kan terkait dengan pembuktian, saudara ahli ya. Apalagi kan kalau kemudian di sini sesudah pukul ini kan kembali lagi ini kalau tadi ke PT IKA itu 19.30, lantas di bawahnya lagi adalah Kemendagri Gambir pukul 12.33, pukul 10.12.33. Nah ini ya,
Saudara lihat nggak dulu waktu ditunjukkan kepada saudara ahli, saudara analisa atau tidak? Karena saya berpatokan bahwa itulah data yang disajikan di CDR, gitu. Tapi apakah data itu benar atau tidaknya, ya saya harus percaya dengan data yang disebutkan oleh makanya pertanyaan saya adalah, apakah dengan cara seperti itu kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa data CDR yang ditunjukkan kepada saudara ahli ini adalah benar adanya? Nggak tahu saudara ahli. Benar atau tidaknya saya nggak bisa konklusif seperti itu. Oke. Ya, banyak faktornya. Baik. Ya. Sekarang saya teruskan lagi dengan yang 19. Tolong Pak. Nah, yang 19 ini ya, ini di Jalan Duri Pasar STP Gambir pukul 00.30.57 ya. Kemudian berada di RS Bunda pukul 7.31.38. Ya, kalau mengikuti keterangan saudara ahli tadi, ini kan cuma karena orang itu mungkin waktu itu masih di rumah, kemudian pukul 7 ini dia sudah pergi. Begitu seperti itu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian saya teruskan ini ya. Lantas pada pukul 13.10 ini ada di Diponegoro. Lanjutannya, kemudian pukul 14.44 ada di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ya. Lantas selanjutnya pukul 15.59.30 itu berada di Diponegoro. Ya. Kemudian 15.17 ya, itu berada di Rumah Sakit Bunda. Nah ini yang saya jadi bingung itu tadi ketika membacanya ini. Di Rumah Sakit Bunda itu kan agak nggak dekat-dekat amat lah dari jalan Diponegoro. Ya. Ya. Cukup lumayan jauh. Ya kalau jalan kaki mungkin setengah jam lebih ya. Makanya ini yang saya mau tanya kepada saudara ahli. Ya. Ini keberadaan seperti ini gimana? Oke. Sekali lagi salah mencatat, kemudian salah menyajikan kepada saudara ahli. Oke. Kalau seperti ini ya kan, ini dengan asumsi sel ini beririsan, ya. Nah, biasanya handover itu terjadi ada beberapa hal, ya. Bisa jadi misalkan karena sebuah perangkat di BTS itu sudah banyak perangkat di sekitar situ, sehingga jaringan itu overload, ya. Atau karena signalnya udah nggak kuat lagi di situ, ya. Nah, biasanya intermittent seperti itu akan kejadian kalau misalkan selnya beririsan kayak gini, kita kemudian berada agak di tengah-tengahnya, gitu. Jadi misalkan ini dua daerah, ya, ini BTS di sini, di BTS di sini, ya. Kemudian BTS ini agak beririsan, ya. Nah, kalau kebetulan kita berada di sini, itu bisa jadi perangkat kita akan intermittent pindah BTS kanan dan kiri. Ya. Nah, ini bisa kejadian seperti ini. Bisa kejadian seperti itu ya. Ya. Karena ini saya mau ambil contoh begini lagi nih, saudara ahli ya. Ini di selanjutnya, tolong turun lagi Pak. Nah, di bagian kiri atas itu adalah pukul 17.36. Itu DRS Bunda Jakarta Bersalin, Rumah Sakit Bersalin. Kemudian pukul 18.46 itu di Jalan Johar Menteng. Ya. Kemudian 18.50 itu sudah ada di RS Bunda lagi, Jakarta. Kemudian sekarang pukul
pukul 19.12.31 itu di Petkom Mampang Perapatan. Ya. Lantas selanjutnya berada di Tulodong pukul 19.28. Dan pada saat yang sama pukul 19.28 detik di Gang Limo Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Lantas pada pukul 19.30 berada di Kebayoran Baru atau Petogokan. Yang saya mau tanya kepada saudara ahli, ya, apakah ada irisan menurut pengetahuan saudara ahli, ya, antara BTS Petkom Mampang Perapatan dengan Jalan Tulodong? Cukup jauh sih sebenarnya itu, ya kan. Tapi ya balik lagi, seberapa nih coverage BTS yang ini? Makanya itu perlu data coveragenya itu, gitu ya. Ya. Kalau kita bicara Jakarta, barangkali karena Jakarta itu relatif biasanya coverage itu kecil-kecil, ya. Tapi kalau kita bicara di luar daerah, itu bisa sampai yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo bisa terjadi irisannya, ya, gitu. Kenapa saya masih tanya kepada saudara ahli? Ini kan kemudian pada saat pukul 19.30 itu sudah berada di Ciranjang. Nah, kalau saya lihat saudara ahli, ya, dari 18.50 tadi, pukul 18.50 atau itu berada dari rumah sakit Bunda di atas itu tadi, ya. Kemudian ke Petkom Mampang, lantas Tulodong, dan kemudian Masjid Jami Nurul Hidayah Gang Limo Kebayoran Baru, kemudian sampai di Ciranjang, ya. Kalau lantas kemudian sampai ujungnya di Jalan Wijaya 1 dan seterusnya, saya masih stop di situ pukul 19.45. Yang kalau saya hitung, ya, ini waktunya ini cukup panjang, ya, hampir 10 kilometer lebih, ya. Dan kalau pakai sepeda motor, saya lihat tadi malam itu sekitar memerlukan waktu lebih dari 3 jam, 4 jam. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya kepada saudara ahli, ya, dengan cara menggambarkan seperti ini, ya, yang saya mau tahu itu adalah akurasi, ya, dari timeline, ya, yang diberikan kepada saudara, kemudian saudara analisis untuk menyimpulkan bahwa BTS ini ada di sini, ya. Apakah bisa dilakukan dengan cara seperti itu, atau akan ada terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa mempengaruhi kebenaran dari fakta ini? Oke, jadi masalah time series ini, ya, itu kan benar-benar sifatnya tuh snapshot, ya kan. Jadi dia ambil data pada saat dia berinteraksi, ya. Kemudian kalau setelah itu misalkan tiba-tiba misalkan HP-nya dimatikan misalkan, gitu ya. Kemudian pergi ke BTS yang selanjutnya, gitu ya. Walaupun itu dia berdekatan, karena tidak terjadi handover, bisa jadi dia ukurannya jam-jaman. Ya, saya mau ambil satu contoh begini, saudara ahli, ya. Ini di Tulodong, Senopati. Jalan Tulodong itu, saya mulai dulu dari jalan di Petkom Mampang Perapatan.
pukul 19.12.31. Kemudian diteruskan ke Tulodong. Tulodong ini Senopati pukul 19.28. Ya. Artinya kan kalau Mampang Perapatan itu kan cukup jauh. Ya. Kalau orang mau ke Tulodong dalam keadaan normal, dia mesti muter dulu di Mampang Perapatan, ke atas lagi ke arah Kuningan, baru belok kiri ke arah Komplek Menteri. Ya, baru kemudian masuk ke dalam situ ke arah Tulodong. Ya. Nah, ini dalam keadaan jam seperti ini hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Ya. Itu bisa jadi terjadi kalau BTS yang satu sama yang lain itu coverage-nya cukup lebar. Ya. Jadi karena saking lebarnya ini sampai ke sininya ya handover-nya cepat. Ya, jadi misalnya istilahnya kita mau pergi ke suatu titik, tapi karena coverage-nya itu belum nyampe titik di sini, ya kita udah handover dulu HP-nya kita. Jadi misalkan let's say suatu titik, misalkan BTS itu misalkan let's say 3 kilo misalnya, ya kan? Nah, kita belum nyampe ke titik itu, masih jaraknya masih 3 kilo, kita dianggap berada di BTS tersebut. Ya kan? Makanya pertanyaan saya seperti saya tanyakan kepada saudara. Nah, makanya tadi sebentar. Makanya penting itu untuk kita mengetahui coverage sebenarnya dari BTS. Pertanyaan saya begini. Kemudian, apakah coverage ini ditunjukkan kepada saudara ahli sehingga saudara ahli bisa berpendapat seperti ini? Enggak ditunjukkan. Enggak ditunjukkan. Karena data coverage itu ada di operator. Enggak, karena ini kan saudara para penyidik ini mengambil segala hal yang mungkin untuk membuktikan kebenaran. Ya. Makanya itu yang saya tanya, ditunjukkan kepada saudara ahli atau tidak? Ternyata tidak, ya. Nah, tadi saudara juga menjelaskan ya, itu saya kira sementara cukup ya mengenai soal coverage dari CDR dengan BTS ini. Tadi kepada saudara dikatakan bahwa diperlihatkan data CDR-nya kepada saudara ahli. Ada nggak data pembanding ketika itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi sepenuhnya saudara terima dari penyidik itu yang saudara tulis pendapat saudara dengan data dari penyidik. Saudara ahli ya, saya masih juga ingin tanya begini. Untuk dari CDR itu tadi, bisa dipastikan atau tidak si pemilik handphone dia melewati jalan yang disebut atau tercatat di sini tadi? Nggak bisa, karena kan data CDR itu tidak menggambarkan HP itu sedang dipegang oleh siapa. Ya. Atau dia misalnya lewat jalan ini, misalnya kan kalau di sini tadi tercatat. Biasanya yang kita lakukan kalau di penegak hukum lainnya adalah kita compare, ya kan, data CDR tersebut dengan percakapan, ya kan, kita validasi dengan percakapannya, ya. Nah, pada saat dia percakapan, kemudian dengan posisi,
ya kan? Kan jelas bahwa dia sedang pegang itu HP, ya kan? Jadi harus ada data pendukung lainnya untuk mengatakan bahwa dia sedang pegang nggak itu HP-nya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya saya tanya kepada saudara ahli ini ya, ketika di sini dicatat di Tulodong Sinopati, Jalan Tulodong Sinopati pada pukul 19.28, karena kebetulan di situ ada BTS, ya. Betul seperti itu ya. Nah, kemudian juga pada pukul 19.28 41 detik itu di Masjid Jami Nurul Hidayah Gang Limo Kebayoran. Artinya kan itu karena ada coverage dari BTS yang ada di situ. Iya. Betul. Begitu ya. Betul seperti itu ya. Nah, untuk memastikan akurasinya orang ini lewat situ nggak bisa dilakukan dengan hanya melihat CDR ini. Dia lewat mananya nggak jelas. Tapi handover dari BTS ke BTS itu ada. Ada. Tapi ya, okay. Trackpad dari orang itu berpindah dari jalan kemana enggak. Tapi kan ini kan yang si dia itu karena interaksi dengan BTS. Jadi kalau misalkan orang berpindah satu titik ke titik yang lain, yang digambarkan si dia itu adalah perpindahan BTS ke BTS. Jadi perangkat ini misalkan connect ke BTS A di jalan ini, berikutnya connect ke BTS B di jalan ini, ya gitu. Tapi posisinya di mana itu enggak, ya. Bisa jadi yang posisi di sini dia berada di sini, itu enggak ada bedanya sama yang dia berada di sini. Oke, jadi saya ingin perjelas ini tadi ya. Tadi kan sudah ditunjukkan bahwa salah satu di antaranya ada di PT IKA, ya. Itu pada pukul itu sekitar pukul 19 sekianan ya, saudara ahli ya. Nah, makanya saya mau tanya, ketika pukul 19 di PT IKA tadi pukul 19.32 ya. Ini catatan dari timeline ini. Kemudian di Jalan Wijaya 1 itu adalah pukul 19.45. Nah, sementara sebelumnya dikatakan bahwa di Wijaya 1 ini juga pukul 19.31. Nah, makanya pertanyaan saya, untuk memastikan bahwa ini tadi seperti disebut oleh timeline ini tadi, ada di PT IKA itu karena memang ada BTS di PT IKA, atau itu cuma asumsi bahwa itu orang karena dekat di PT IKA maka dia ada di PT IKA. Jadi yang jelas bahwa ada BTS di PT IKA, kemudian perangkat itu terhubung ke BTS yang ada di PT IKA. Hanya begitu. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa orang ini sedang berada di PT IKA. Enggak. Oke. Baik. Kan harus ada bukti pendukungnya. Ya, jadi misalkan kalau di kasus lain tuh biasanya ada CCTV atau ada percakapan gitu ya kan. Karena CDR itu hanya mencatat perangkat tersebut atau HP tersebut terhubung ke BTS di suatu lokasi itu. Jadi kalau tadi dikatakan ada BTS di PT IKA, berarti perangkat itu terhubung dengan BTS yang ada di PT IKA. Meskipun tidak bisa dipastikan bahwa orangnya berada dalam lingkungan PT IKA. Ya, kalau hanya mengandalkan CDR saja. CDR saja. Enggak, kenapa saya masih tanya kepada saudara ahli? Karena saksi-saksi penyelidik dari KPK kemarin, ketika kita tanya di sini, mereka menerangkan bahwa tidak ada, tidak menemukan, tidak melihat Pak Hasto di situ, bahkan enggak juga lihat mobilnya.
Nah, makanya saya tanya, apakah kalau pakai GPS, mestinya mobilnya kan bisa diketahui ya? Kan bisa juga perangkat itu dibawa sama seseorang, kita kan di dekat BTS itu kan kita nggak bisa mengatakan bahwa yang punya perangkat tersebut adalah yang membawa atau yang punya perangkatnya, gitu. Kan banyak kan orang yang HP-nya nggak dipegang oleh yang bersangkutan kan, tapi dipegang oleh ADC-nya misalnya, gitu ya, gitu. Oke. Ya. Baik, sementara dari saya cukup Yang Mulia, akan terus. Yang Mulia, sedikit aja, Saudara Ali, yang ingin saya tanyakan bahwa apabila perpindahan dari BTS ke BTS, apakah itu menggambarkan perpindahan ponsel? Tidak selalu. Artinya perpindahan itu koneksi ya? Iya, jadi misalkan gini, contohnya tadi ada rumah sakit Bunda sama Diponegoro, itu kan seolah kayak pindah-pindah terus gitu ya. Iya. Itu bisa jadi dia nggak pindah, tapi handover, jadi HP-nya kadang-kadang konek ke sini, kadang-kadang konek ke sini gitu loh. Gitu. Jadi perpindahan dari BTS 1 ke BTS yang lain itu belum tentu perpindahan perangkat. Baik. Kecuali BTS-nya berjauhan. Tapi kalau BTS-nya berdekatan, ya apalagi beririsan, ya itu belum tentu terjadi perpindahan posisi orang tersebut. Kalau handphonenya tetap, artinya tidak bisa disimpulkan bahwa perpindahannya orang tersebut. Ya, kalau BTS-nya itu yang berdekatan. Ya. Ya, artinya ini ya, apakah itu berarti kapasitasnya penuh, apa sinyal akan otomatis beralih ke BTS yang lainnya? Ya. Betul ya? Ya. Karena perpindahan itu sangat tergantung dengan kekuatan signal dari BTS-nya. Nah, itu yang sebenarnya yang dilakukan oleh direction finder. Jadi kalau petugas ingin menangkap seseorang, target gitu ya, itu dia bawa seolah kayak ada BTS ya, yang bertindak sebagai BTS, kemudian dia kasih power yang besar, seolah nanti perangkat tersebut bukan connect ke BTS yang real, tapi ke BTS yang dibawa oleh direction finder tadi, gitu. Saya coba ngasih ilustrasi ya, Saudara Ali ya. Ada BTS A, alamatnya di Blok M, kemudian BTS B, alamatnya ada di Sleepy. Jarak antar dua titik ini kurang dari 6 km. Dan dilakukan proses cek pos sebuah ponsel sebanyak 2 kali dengan 2 kondisi berbeda. Cek pos dilakukan pada pukul 10 pagi. Ketika BTS Kompas penuh, apakah hand off atau perpindahan akan terjadi secara otomatis kepada BTS yang ada di Blok M. Jadi cek pos akan menuju ke koordinat tower BTS yang di Blok M. Selanjutnya cek pos dilakukan 10.15 pagi. Ketika BTS di Blok M penuh, apakah hand off switch akan terjadi secara otomatis ke BTS Sleepy? Gini, jadi waktu misalkan BTS yang satu penuh, ya, kemudian handover ke BTS selanjutnya, itu juga sangat tergantung ya dengan kapasitas BTS yang dituju. Ya, jadi kalau misalkan BTS yang dituju penuh traffic, ya, dia nggak akan handover, gitu. Saya pengen ini ya, perjelas lagi terkait dengan akurasi ya, yang koordinat TPS terkait dengan posisi faktual dengan ponsel yang dituju. Contohnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang tingginya traffic. Menurut ahli, kapasitas dan coverage area berapa yang optimal? Banyak parameter. Parameternya banyak. Jadi misalkan
apakah banyak penghambat atau tidak. Artinya saya pengen pertegas saja bahwa cek pos ini koordinatkan berdasarkan TPS, bukan berdasarkan ponsel. Bukan. Bukan, Cek pos itu berdasarkan BTS, bukan berdasarkan posisi HP. Jadi kalau saya misalkan gini ya, di BTS, Iya. ya, posisi HP di sini, kemudian HP ini posisi di sini, selama dia connect ke sini, ini nggak ada bedanya tercatat di CDR. Tercatat di CDR. Ya, nggak ada bedanya antara sini ke sini, selama dia connect di BTS. Selamat connect ya. Bisa jadi titik sini ke titik sini nih, kalau kita begini kan agak jauh kan. Iya, sejauhnya berapa Pak? Ya, Ini kan tergantung coverage dari ini. coverage. Biasanya BTS itu berapa Pak? Ya kalau di gedung nih bisa 10 kilo, enggak, kalau di Jakarta enggak ada sih. 6 kilo, 5 kilo? Ya, kan? Ya ada 2 kilo, ada 3 kilo, ada yang 50 meter gitu, ada yang micro BTS yang di tempat-tempat parkir di bawah itu yang kecil gitu ya kan. Oke. Gitu. Ya, jadi perpindahan ke BTS itu tidak menggambarkan perpindahan ponsel ya. Pertegas Iya. saja nih Saudara. Iya. Baik. Perpindahan BTS ke BTS. Jadi perpindahan koneksi Ke koneksi. handphone ke BTS. Ya, saya membaca BAP Saudara Ali pada angka 15 ya, halaman 12-13. Ali menyampaikan bahwa lokasi CDR tidak dapat memastikan posisi persis pengguna karena bukan koordinat GPS. Betul? Betul. Bisa GPS, koordinat GPS. Dalam penyelidikan kasus pidana, lokasi dalam CDR bersifat indikatif, bukan bukti absolut mengenai keberadaan seseorang di titik tertentu. Dalam konteks investigasi hukum, data lokasi CDR valid sebagai bukti pendukung, tetapi harus dikombinasikan dengan sumber bukti lain untuk memperkuat kesimpulan. Ya. Betul ini? Itu standpointnya saya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri tentunya keterangan sebagai apa yang Saudara Ali sampaikan ya, harus didukung dengan bukti yang lain. Terkait dengan lokasi. Betul. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan ya, Mulia. Saudara saksi, Ali. Waktu diperiksa di penyidik itu di mana? Gedung apa? Di Kuningan. Kuningan. Di lantai berapa? Saya ingat Ali. Lupa saya lantai berapa? Lantai 2 ya kalau nggak salah ya. Berapa jam pemeriksaan pada waktu itu? Cukup lama ya. 3 jam ya kalau nggak salah ya. 3 jam. Iya. 3 jam. Oke. Di ruangan waktu pemeriksaan itu, apakah berhadapan dengan penyidik atau seperti apa? Iya, berhadapan dengan penyidik. Berarti di tengah-tengahnya ada meja berarti? Iya. Nah, apakah ditampilkan handphone pada waktu itu? Handphone enggak. Yang ditampilkan bukan dari handphone tapi dari komputer datanya. Berarti pada waktu itu tidak ada sama sekali handphone diperlihatkan kepada ahli? Enggak. Tidak ada. Enggak. Jadi untuk mengetahui CDR tadi, ahli ditampilkan apa oleh penyidik? Melalui layar komputernya dia. Apakah yang tadi gambar tadi aja? File Excel-nya. VXL. Iya. Yang buat siapa CDR-nya? File Excel-nya itu tentu ya menurut keterangan dari penyidik ini adalah file CDR dari operator. Operator siapa? Kan di sini kan karena kan waktu diperlihatkan di komputer, ahli tidak mengetahui
dari data-data mana saja yang diambil oleh penyidik pada waktu itu, benar atau tidak? Jadi saya cuma hanya diperlihatkan data yang ada di komputer penyidik. Oke. Berarti ahli tidak mengetahui data-data itu didapatkan dari mana, benar? Nggak tahu. Sehingga ahli hanya membenarkan saja kan. Apakah benar CDR ini posisinya di sini? Posisinya di sini, hanya membenarkan saja. Ya. Nah, waktu ahli membenarkan itu, metode apa ahli menggunakan waktu melihat dari komputer tersebut? Bagaimana proses ahli mengetahui kebenaran, akurasi? Izin majelis, tadi kami tim JPU sudah menanyakan kepada ahli kaitan metode, dan tadi saya yang menanyakan, ahli mohon diingatkan kepada tim PA tidak mengulangi kembali. Terima kasih. Gini aja, ahli tadi sudah menerangkan mengenai metode. Ingin mempertajam aja yang mulia, karena saya belum paham tadi yang mulia. Sebenarnya sih sudah ditanyakan, tapi ada enggak yang lain? Ada yang mulia, karena metode kan banyak yang mulia. Ahli tadi jawabnya, ahli metodenya apa? Ya, jadi pertama saya akan lihat CDR-nya itu. Kemudian CDR itu kan ada field-nya. Oke, stop di situ dulu. Ya. Oke. File di situ kan, berarti kan hanya tampilan yang tulisan nomor-nomor tadi kan? Iya. Nah, artinya nomor-nomor tadi itu waktu di komputer sudah ada alamatnya, oke? Iya. Oke. Kenapa saya tanyakan metodenya apa? Itu tanpa metode, karena hanya melihat itu sudah ada semua di situ. Ya. Benar? Iya. Oke. Berarti ahli waktu di hadapan penyidik kemarin itu tidak menggunakan rumus-rumus, hanya melihat di situ ada angka-angka dan alamat, dan ahlinya mengatakan benar ini CDR-nya seperti itu. Dan benar. Kan gini, untuk memahami CDR, ya kita harus tahu dulu field-nya mengenai 4 informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Identitas, ya. Kita tanpa ada pengetahuan itu, ya kan, bagaimana kita mengidentifikasi field itu nggak bisa, hanya sekedar baca data numerik saja. Secara teori kan yang ahli sampaikan di sini kan, itu secara teori kan, saya paham. Secara teori ahli menjelaskan sangat detail di sini terkait informasi, terkait apa itu CDR. Ya. Apa itu untuk bagaimana peran CDR mendukung investasi hukum, itu secara teori. Ya. Yang saya tanyakan di sini fakta waktu pemeriksaan. Jadi terlepas dari teori-teori yang disampaikan di atas. Nah, kenapa saya tanyakan seperti itu? Untuk melihat CDR tadi itu, ahli kan tidak perlu membutuhkan alat kan? Waktu melihat di penyidik itu, tidak membutuhkan alat, karena yang ditampilkan oleh penyidik itu sudah berupa tabel tadi. Oke. Di dalam BAP, ahli kan sebelum persidangan tadi tanyakan sama JPU, ahli sudah membenarkan semua BAP yang ahli sampaikan di penyidik dan di persidangan ini. Oke. Dan ahli juga sudah membaca semuanya dan membenarkan semuanya. Oke. Tadi pertanyaannya tadi kan rekan tadi kan ada yang bertanya terkait di tabel-tabel tadi itu dan ada kesalahan. Apakah kesalahan itu sudah diketahui pada waktu penyidikan apa hari ini? Yang terkait rusun Petamburan dan Sarina, itu kan waktunya sama. Gini, saya tidak mengatakan bahwa itu kesalahan secara eksplisit. Banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi tadi, ya. Jadi kayak coverage BTS, gitu ya. Kemudian time series, pencatatan time seriesnya, gitu ya kan, gitu. Jadi saya hanya bisa menganalisa berdasarkan data yang diberikan. Tapi apakah data itu benar atau tidaknya diberikan oleh operator, ya kan saya nggak terima langsung datanya dari operator,
gitu. Ya. Oke. Tapi ya saya tentu bahwa data itu diyakini adalah betul gitu loh. Jadi kalau data itu diyakini betul, ya berarti saya harus yakin bahwa analisa saya juga betul. Ya. Gitu. Karena di sini kan BAP tadi sudah jelas ahli mengatakan itu salah. Karena tidak mungkin kan dalam satu waktu. Keberatan Yang Mulia. Tadi kan ahli sudah menyampaikan bahwa itu tidak menyatakan itu salah. Itu kan penilaian dari PH sendiri. Demikian Yang Mulia. Iya. Ketika tadi di dalam satu waktu dengan jarak 4 km, jaraknya 4 km jauh itu, dan terdapat di 2 BTS. Nah, itu kan variabelnya banyak banget. Ya. Variabel banyak banget. Oke. Artinya bagaimana ahli meyakini semua data-data yang ditampilkan tadi itu benar? Apakah ada metodenya sehingga seluruh data itu bisa diketahui kebenarannya sangat akurat 100%? Ya, saya harus dapetin data yang lebih lengkap lagi, ya kan, untuk mendukung itu, gitu ya. Oke. Apakah karena data yang diberikan ke saya itu hanya potongan di jam tertentu saja. Oke. Artinya data-data yang diberikan oleh penyidik itu tidak lengkap karena hanya memotong-motong yang diperlihatkan kepada saksi. Jadi gini, penyidik ingin menanyakan dalam periode waktu tertentu ini BTS mana yang perangkat ini terhubung ke BTS mana? Iya. Ya. Nah, waktu di cek pos, apakah setiap cek pos itu memiliki metadata? Cek pos, ya, sebenarnya CDR itu sebenarnya adalah juga ada metadatanya. Ya. Ya, jadi. Karena yang dicek pos itu oleh penyidik tidak diberikan tanggal dan jamnya. Ada timestampnya di Excel-nya. Oke, tapi kita tidak diberikan hal itu. Excel-nya kita tidak diberikan. Apakah ketika waktu cek pos penyidik tidak melampirkan metadata setiap data-data forensik yang diberikan oleh penyidik, apakah itu bisa akurat? Apakah itu data-data bisa dimodifikasi? Metadata itu kan data mengenai data, ya kan? Nah, cek pos itu sebenarnya mencari posisi, ya kan, berdasarkan CDR tadi, gitu. Jadi jadi metadata itu hanya keterangan data mengenai datanya, jadi tidak mengatakan bahwa data itu valid atau tidak, gitu loh. Ya. Jadi yang harus kita lihat valid atau enggaknya sebenarnya adalah banyak ya aspeknya ya. Jadi misalkan data itu benar-benar nggak didapat dari operator misalnya, ya kan? Nah, kalau itu udah benar-benar diyakinin itu dapat dari operator, ya saya beranggapan bahwa hasil analisa itu benar gitu loh. Ya kan? Oke, artinya kan CDR itu didapatkan datanya dari cek pos, benar? Bukan dari cek pos. Dari mana? Itu dari perangkat yang ada di operator yang generate CDR itu pada perangkat telekomunikasi. Oke. Kemudian perangkat telekomunikasi itu akan ada perangkat yang menyimpan itu, kemudian perangkat yang menyimpan itu yang diambil datanya dari situ. Oke, saya pertegas. Artinya data CDR tadi itu didapatkan dari handphone. Bukan handphone. Nah. Oh ya. Dari mana? BTS. Dari ya kan? BTS. Jadi ada BTS controller, ada message switching center gitu ya. Itu masing-masing perangkat komunikasi di jaringan seluler itu punya
data yang di-generate, ya. Jadi misalkan BTS misalnya, ya kan ada BTS controller. Nah, BTS controller itu akan generate data juga. Kemudian pada saat yang bersangkutan misalkan kirim SMS, ya kan, nah itu perangkat SMC, ya kan, MSC akan generate data juga. Nah, data dari berbagai macam perangkat tersebut dikonsolidasi membentuk sebuah CDR, ya. Nah, CDR ini sebenarnya intinya digunakan oleh operator sebenarnya untuk melakukan billing system, gitu. Jadi berapa banyak SMS dikirim, ya kan, berapa lama percakapan gitu ya. Nah, berapa banyak SMS dikirim BTS nggak tahu, ya kan. Itu adalah perangkat-perangkat telekomunikasi yang generate tadi kemudian dikonsolidasi menjadi CDR. Jadi banyak perangkat-perangkat telekomunikasi yang berkontribusi dalam membentuk CDR tadi. Ya. Terima kasih Ali. Dilanjutkan oleh rekan. Ya. Izin majelis saya. Izin satu saja dari saya, mungkin menambahkan sedikit pertanyaan dari rekan yang lain. Saya langsung saja Ali. Kan Ali tadi sudah menyampaikan bahwa ada CDR yang diberikan oleh penyidik ya, ada ya. Dan Ali sudah meneliti dan lain-lain. Pertanyaan saya mengenai CDR tersebut. CDR yang diberikan itu, menurut keahlian ahli, apakah pada saat setelah ahli terima, apakah ada risiko kebocoran atau manipulasi data? Risikonya? Kalau kita bicara risiko tentu ada risikonya. Karena saya kan nggak punya komparasi apakah benar atau tidak. Ya, itu aja pertanyaan saya. Berarti ada risiko kebocoran dan manipulasi data pada saat ahli terima ya. Ada risiko itu? Iya, bisa saja. Iya, terima kasih ahli. Cukup. Ya. Lanjut. Karena datanya itu adalah text file ya. Ya. Ya, menambahi sedikit saja Ali. Tadi Ali menyinggung soal direction finder gitu ya. Itu alat terpisah atau satu kesatuan dengan data dari CDR? Oh, itu alat terpisah. Alat terpisah. Itu alat taktikal untuk memastikan keakuratan ya. Untuk mendapatkan posisi perangkat. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya dia menggantikan tugas BTS. Oke. Jadi berarti direction finder tadi datanya belum tentu atau tidak mungkin ada di CDR yang ditunjukkan ke ahli? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Atau memang dalam kasus ini apakah ahli pernah ditunjukin data direction finder? Enggak. Tidak pernah juga ya? Oke. Tadi ahli berpendapat ada dua. Kalau saya tahu nanti koreksi kalau salah. Misalnya yang pertama, ahli tidak bisa memastikan ada tidaknya perpindahan gadget karena tadi situasi BTS yang banyak kalau di suatu dense population gitu ya. Ahli tidak bisa memastikan ada tidaknya perpindahan gadget. Yang kedua, ahli juga tidak bisa memastikan ada tidaknya perpindahan pemilik handphone juga, pemilik perangkat. Betul ya? Iya. Kalau begitu, kalau tadi ada data, kalau perpindahan orangnya enggak. Iya, tapi bisa kalau ya? Perpindahan perangkatnya ya berdasarkan dia koneksi ke BTS yang mana. Tapi belum tentu ada perpindahan perangkat tadi ahli sampaikan kan? Iya. Tidak bisa memastikan juga kan? Iya. Jadi bisa tadi kalau misalnya di daerah irisan. Ya, kalau di daerah irisan bisa jadi dia nggak bergerak. Tapi kalau BTS-nya udah jauh, iya. Dia pasti akan jalan. Tapi ahli bisa memastikan nggak di daerah Jakarta Selatan tadi bahwa kan tadi ahli bilang ada banyak BTS ya. Nah, ada berapa BTS? Bisa pastikan tidak? Oh, enggak. Tidak bisa ya. Yang penting tadi ahli berasumsi saja ada banyak BTS gitu ya. Baik. Kalau begitu, kalau tadi ditampilkan ada seolah-olah perpindahan orang dari data-data yang ditampilkan tadi, seberapa berani ahli menyatakan berdasarkan keahlian ahli itu akurasinya 100%? Ya, kita nggak bisa memastikan keakurasiannya ya. Akurasiannya. Oke, cukup. Ya, gitu. Izin yang mulia.
Mulia, Majelis Hakim yang saya hormati dan teman-teman JPU, Pak Bob Hardian ya, Pak Bob. Kami kan lihat di sini Bapak mengajar di UI, sudah PhD, tentu sangat biasa dan memahami soal metodologi penelitian begitu ya Pak ya. Ini sebelum masuk ke perkara ini Pak ya. Kalau Bapak diminta melakukan sebuah penelitian ya Pak ya, karena Bapak kan dari kampus ya, kami harus tanya begitu. Kalau Bapak diminta melakukan penelitian untuk melihat tentang keberadaan 1, 2, atau 3 orang selama rentang waktu tertentu, katakanlah selama 1 hari. Jadi Bapak diminta melakukan penelitian untuk mencari tahu di mana posisi 3 orang atau 4 orang begitu dalam jangka waktu 1 hari. Itu agar penelitian itu valid, agar penelitian itu lebih mendekati kebenaran, begitu kan? Data apa saja yang Bapak butuhkan? Ini di luar pembicaraan perkara ini dulu. Data apa saja yang Bapak butuhkan untuk bisa mendapatkan mengetahui keberadaan 3 orang di Jakarta pada 1 hari yang sama? Oke. Pertama tentu saya harus menentukan data-data apa perlu yang diperlukan kan gitu. Ya. Nah tentu pertama CDR. Ya, CDR itu menyatakan bahwa perangkat itu terhubung ke BTS, ya kan? Tapi itu tidak mengatakan bahwa perangkat itu sedang dipegang oleh yang bersangkutan, ya. Nah, itu harus didukung oleh data lain. Misalkan ada rekaman CCTV misalnya, oke, ya. Atau adanya SMS atau konten lah, atau call, ya, voice call, ya kan. Nah, waktu melakukan voice call, ya kan, atau mengirimkan SMS, itu kan generate CDR juga, ya kan. Ya. Nah, kita tinggal cocokin, ya kan, kontennya itu, ya benar nggak orang yang bersangkutan di BTS yang bersangkutan. Ya. Nah, disitulah kita bisa memastikan bahwa perangkat tersebut sedang dibawa oleh yang bersangkutan. Ya. Data apa lagi yang Bapak butuhkan selain 3 tadi? Ada CDR, rekaman CCTV, ketiga SMS atau call atau voice call. Kalau 2 dan 3 tidak ada gimana? Ya, bisa jadi kan, ya ini di luar bidang saya, misalnya kesaksian orang. Ya kan, ada orang yang melihat, ya kan, bahwa yang bersangkutan ada sekitar BTS tersebut. Ya. Nah, kalau dari ini kan ada 4 ya Pak ya, ada CDR, kemudian rekaman CCTV, SMS atau call. Call ini voice call atau WA call atau apa? Voice call. Voice call. Voice call itu maksudnya yang bukan WA. Yang phone GSM biasa, gitu ya. Kalau WA call Bapak bisa jadikan data pendukung juga? Nah, WA call agak sulit untuk dijadikan posisinya, karena WA call itu hanya memanfaatkan lapisan jaringan bukan di level seluler. Oh, berarti nggak kelihatan ya posisi di mana kalau WA call gitu ya Pak ya, dalam konteks ini? Bukan nggak ketahuan ya, tapi kita nggak punya akses sampai ke sana. Okay. Tapi kalau mau ditanya sama si WA-nya, harusnya bisa. Oke. Ya. Nah, saya ikuti metode Bapak ya, karena ini kan Bapak punya keahlian di sana. Tadi Bapak bilang yang pertama butuh CDR, kemudian rekaman CCTV, SMS atau call, voice call, dan tambahan orang yang melihat langsung. Nah, untuk CDR ini yang valid, kita bicara yang valid ya Pak ya, bukan mengasumsikan valid. Ini 2 hal yang berbeda ya Pak ya. Bapak kan peneliti. CDR ini yang valid itu didapatkan dari siapa? Dari operator. Dari operator, oke. Bagaimana Bapak bisa meyakini kalau Bapak terima sebuah data nih, Bapak terima sebuah data, kemudian bagaimana Bapak bisa meyakini data CDR itu
valid? Saya nggak bisa meyakini 100% karena dia berupa text file kan. Dia berupa text file. Iya kan gitu. Nggak ada digital signature di situ, nggak ada, ya kan, dia ya misalkan dirubah satu itu nggak bisa berubah gitu. Filenya Excel ya Pak ya? Excel. Bukan PDF ya Pak ya? Bukan. Oke. Ya. Jadi dari operator, Bapak pernah nggak melakukan penelitian sejenis? Bukan penelitian ya, sebenarnya ini sesuatu yang lebih applied ya. Kebetulan saya juga ada di institusi lain, membantu lembaga yang lain gitu ya. Saya biasa melihat data-data CDR. Oke. Ini kan ini kita baru bicara CDR Pak. Tadi ada 4 ya poin. Soal CDR ini kan data yang valid itu dari operator. Ada nggak semacam otorisasi begitu dari sebuah operator, misalnya operatornya katakanlah apakah Telkomsel, XL atau apapun operatornya, apakah Bapak bisa meyakini kebenaran data tersebut kalau ada otorisasi dari operatornya? Ya, itu bisa. Itu lebih valid menurut Bapak? Iya. Oke. Ya. Atau sebenarnya kalau yang bisa kita lakukan adalah gini, kan si A minta ke operator, ya, tolong saya diberikan CDR dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian. Oke, yang bisa meminta siapa itu Pak biasanya? Itu biasanya aparat penegak hukum. Ya. Pemilik nomor juga bisa gitu ya? Pemilik nomor lupa saya, kayaknya nggak bisa juga. Oke. Ya. Kemudian si A minta, ya. Kemudian nanti si B coba minta lagi, ya kan? Nah, itu sebenarnya bisa divalidasi, ya kan? Misalkan KPK minta misalnya, kemudian kepolisian minta gitu ya kan, gitu, ya kan? Nah, biasanya kan kalau di operator itu ada prosedurnya, minta datanya, ya kan? Ada nomor LP atau segala macam. Sebenarnya institusi ini bisa ngebandingin nih, data yang diminta di sini sama di sini sama nggak? Oke, kalau ada perbandingannya ya Pak. Iya. Nah, ini saya agak lompat sedikit Pak ke pokok perkara karena Bapak diperiksa di sana. Pada saat Bapak diperiksa, Bapak kan tadi bilang diperlihatkan data Excel, yang kemudian Bapak jelaskan juga menjawab pertanyaan rekan saya. Ada kemungkinan, ada risiko, meskipun Bapak tidak bisa memastikan ya, ada risiko data tersebut diubah karena formatnya Excel, begitu ya Pak ya. Nah, pada saat Bapak diperiksa, Bapak diperlihatkan nggak ada validasi bahwa data itu betul-betul dari operator? Ya, atau cuma Excel saja yang diperlihatkan? Saya cuma bertanya, apakah ini data yang didapatkan dari operator atau tidak? Ya, kemudian penyidik menjawab, ya ini saya mendapatkan dari operator. Ya, ya. Jadi saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh penyidik gitu. Ya. Ya. Enggak, saya tidak sedang meragukan kompetensi Bapak ya, tapi fakta yang terjadi saat itu. Apakah Bapak diperlihatkan? Itu kan prosesnya kan tadi Bapak bilang ada permintaan, kemudian ada respon. Apakah Bapak diperlihatkan pada saat Bapak diperiksa ada validasi surat atau sejenisnya yang betul-betul bisa meyakinkan Bapak sebagai ahli bahwa data itu adalah data dari operator? Ada surat dari operator nggak? Tidak ada surat, jadi tidak ada dokumen yang ini. Ya, jadi saya cuma bertanya apakah data itu didapatkan dari operator atau tidak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Tadi kan ada 4 informasi ya, 4 data yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan seseorang berada di mana, kapan, pada rentang waktu yang dimintakan. Ada 4 ya Pak ya. Pertanyaannya Pak, kalau hanya ada CDR dalam penelitian, kalau hanya ada data CDR yang itu pun diragukan apakah benar dari operator atau tidak, apakah pembacaan terhadap data CDR tersebut bisa disebut valid karena data pendukung lain tidak ada? Oke. CDR itu mengandung informasi mengenai 4 tadi. Betul. Ya kan, gitu. Ya. Nah, tapi itu karena informasi yang 4 tadi itu kan menyangkut hubungan perangkat dengan jaringan seluler, dalam hal ini BTS. Itu, mohon maaf Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan panjang itu, kita tidak ingin mengulang. Ketika saya tanya,
Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dari pertanyaan riset tadi, itu Bapak bilang butuh 4 data. Oh, yang 4 yang lain. Ya, 4 data CDR, rekaman CCTV, SMS, voice call, bahkan lebih nih Pak. Dan orang yang melihat langsung itu akan lebih kuat. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi Bapak bilang data hasil analisis baru akan valid kalau 4-4-nya ini ada, gitu ya. Nah sekarang ternyata 4-4-nya ini nggak ada. Yang ada hanya data CDR. Itu pun dengan catatan Bapak tidak diperlihatkan bahwa data CDR itu betul-betul dari operator. Menurut Bapak, hasil analisa itu valid nggak secara keilmuan? Analisa CDR-nya valid. Ya kan? Analisa posisi orangnya? Posisi orangnya, saya tidak bisa memastikan posisi orangnya. Pertanyaan saya sederhana Pak. Apakah dengan pertanyaan riset tadi, di mana seseorang berada, kapan waktunya di suatu hari tertentu di Jakarta, apakah jawaban dari pertanyaan tersebut valid kalau 3 data yang lainnya tidak ada? Oke, kalau pertanyaan penelitiannya mengatakan di manakah posisi koordinat yang bersangkutan, kita tidak bisa menjawabnya. Enggak, pertanyaannya kalau karena di BAP kan nanti kita bedah nih Pak. Di BAP kan disebutin nama spesifik tuh. Seolah-olah orang A itu berada di mana. Nah makanya saya tanyakan, kalau pertanyaannya adalah di mana posisi seseorang di waktu tertentu, hanya dengan modal data CDR tanpa ada 3 data pendukung lain, apakah menurut Bapak secara keilmuan, kita belum bicara ini ya Pak ya, apakah menurut Bapak secara keilmuan hasil analisisnya itu valid atau tidak valid? Ini pertanyaan tertutup Pak. Valid atau tidak valid? Tidak valid, kita menentukan posisi orang tersebut. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kenapa ini perlu kami tanyakan Pak? Karena kita sedang mencari kebenaran material Pak. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara posisi BTS yang bukan BTS ya Pak ya, BTS yang berbeda saja bisa salah persepsi tentang orang berada di mana. Saya lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Ini masih soal metode penelitian di luar kasus ini. Kalau Bapak dapat data semuanya, berapa lama kira-kira waktu yang Bapak butuhkan untuk mendapatkan validitas yang kuat untuk melakukan penelitian itu dengan pertanyaan penelitian tadi? Sebenarnya sih nggak lama ya. Jadi hanya saya perlu waktu sebentar untuk baca CDR itu gitu loh. Ya, kemudian dibandingkan dengan gambar yang diberikan itu gitu. Biasanya satu orang perpindahan 24 jam itu misalnya dia agak aktif nih Pak. Itu berapa lembar Excel sih Pak? Nah, itu sebenarnya kalau Excel itu kan, karena kalau handover-nya itu sering, itu kan datanya banyak sekali gitu ya. Nah, bisa jadi waktu itu penyidik kasih data saya cuma periode waktu tertentu aja. Nggak usah ke sana dulu Pak. Ini saya tanya metodologi penelitian Bapak sebagai akademisi dengan pertanyaan riset tadi gitu kan. Jadi itu kan berapa lamanya tergantung berapa banyak data yang diberikan ke saya dalam periode waktu berapa lama. Semakin banyak data yang diberikan, ya tentu. Kalau 3 orang dengan pergerakan yang banyak, pergerakan manusia yang relatif banyak, yang Bapak kan sudah riset beberapa kali ya, pergerakan relatif manusia yang relatif banyak, itu Bapak kan harus cek ya. Tadi di Excel datanya, kemudian posisinya di mana, BTS yang mana, BTS yang mana, dan lain-lain. Tadi Bapak harus cek ya. Kemudian harus cek juga dengan beberapa data pendukung yang lainnya. Kira-kira kalau data itu... Saya tidak ada data pendukungnya. Ini kan... Oh ya. Ini sebelum Pak, sebelum masuk ke pokok perkara ya. Bapak kan di pokok perkara nggak ada data pendukung. Tadi sudah jelas jawaban Bapak itu tidak valid kan, kalau dilihat dari metodologi penelitian. Nah, ini terkait dengan metodologi penelitian secara umum nih Pak. Kalau Bapak diberikan data itu semua, Bapak butuh waktu untuk menyatakan kemudian hasil penelitiannya itu valid, Bapak butuh waktu berapa? 1 hari cukup atau 2 hari? Ya kalau semua datanya lengkap ya nggak perlu lama-lama gitu ya kan. Barangkali 1 hari 2 hari juga saya bisa. 1 hari 2 hari cukup. Oke. Iya. 2 hari oke. Ya nanti kita
masuk ke ini ya Pak ya, ke pokok perkaranya, karena Bapak kan total diperiksa 3 jam tadi ini. Karena kami betul-betul, kita semua berkepentingan ini Pak untuk memastikan bahwa hasil analisis ini valid gitu kan. Oke, nah saya masuk ke pokok perkara ini Pak. Sebagian sudah Bapak jawab, tapi saya mau memastikan saja. Data yang Bapak dapatkan itu berupa Excel ya Pak ya? Excel diperlihatkan oleh penyidik tanpa ada dokumen otorisasi. Iya, nggak ada yang diperlihatkan dokumen. ke Bapak. Oke, yang pertama. Yang kedua, tadi yang ditayangkan di Infocus tersebut, di beberapa lokasi ada Google Map, kemudian ada kombinasi jam, urutan waktu segala macam. Itu confirm ya Pak ya, bukan Bapak yang bikin. Bukan. Itu penyidik yang bikin. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, Bapak kan ketika awal diperiksa, diperlihatkan data Excel. Ya. Kapan Bapak diperlihatkan data yang kombinasi Google Map dengan beberapa lokasi tadi? Justru saya yang dikasih lihat pertama kali adalah itunya dulu, gambarnya. Ya kan. Kemudian saya bertanya, ini data pendukungnya mana, CDR-nya mana? Karena saya nggak hanya bisa menganalisa hanya berdasarkan gambar tadi. Oh berarti kebalik logikanya harusnya gitu Pak. Kalau menurut Bapak metode yang benar yang mana? Bapak dikasih data Excel dulu atau dikasih kesimpulannya dulu? Jadi gini, saya paham juga kali psikologisnya penyidik gitu ya, kalau langsung dikasih data Excel, karena data Excel banyak gitu ya. Jadi mohon maaf Pak, Bapak nggak usah menilai psikologi penyidik, karena keahlian Bapak di sini soal IT ya Pak ya. Jadi dia langsung memberikan ini gambaran pergerakan. Ya kan, ini sesuai dengan CDR. Ya nah, kan? Metodologi yang seharusnya, makanya tadi saya tanya metodologi umumnya Pak. Ya. Metodologi yang seharusnya, Bapak dapat data CDR dulu yang detail, baru kemudian Bapak analisis dan lahirlah beberapa poin-poin asumsi atau kesimpulan awal, atau kesimpulan dulu yang diberikan, seharusnya gitu. Saya mendapatkan gambarannya dulu. Nggak seharusnya menurut Bapak, sebagai ahli. Harusnya, Bapak kan ahli nih. Harusnya saya nggak perlu dikasih gambaran gitu, nggak perlu sebenarnya. Ya, saya cukup pakai data CDR, saya bisa melakukan analisanya. Analisa CDR tadi ya Pak ya. Jadi harusnya data CDR dulu, agar dari sana penilaian Bapak bisa lebih objektif. Benar begitu ya Pak ya. Yang kedua Pak, ini memastikan saja Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau di pengalaman Bapak sebelumnya untuk memastikan seseorang betul-betul berada di sebuah lokasi, CDR saja nggak cukup, perlu yang namanya direction finder. Ya. Ini kami ingin memastikan saja Pak, berarti Bapak tidak pernah dilihatkan data direction finder ya selama proses pemeriksaan? Iya. Berapa lama Bapak mempelajari data Excel tadi? Yang betul-betul mempelajari 3 jam kan total pemeriksaan ya Pak? Iya, ya sebenarnya paling 1 jam sih saya bisa lihat gitu ya. Gitu. Ya kan saya cuma meng-compare, kemudian lihat field-nya gitu ya kan. Terus 4 informasi tadi ada nggak gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan penggambaran tadi gitu loh. 1 jam ya Bapak mempelajarinya. Nah, ketika Bapak mempelajari data CDR tadi kan selama 1 jam, apakah metode berpikirnya, metode analisisnya, Bapak mencocokkan antara data yang pertama kali diperlihatkan, yang visual tadi ya Pak ya, yang ada Google Map tadi, mencocokkan data Google Map tadi dengan data CDR yang raw atau yang detail, atau Bapak betul-betul mengidentifikasi dari data CDR tersebut, terlepas dari ini pernah diperlihatkan atau tidak? Bapak mencocokkan atau mengidentifikasi secara mandiri? Mengidentifikasi secara mandiri. Tidak mencocokkan ke ini? Karena tadi kan kebalik-balik tuh Pak. Jadi saya lihat yang digambarkan, kemudian saya lihat di CDR, ya kan? Sama nggak gitu ya? Oh berarti Bapak, karena gambar sudah diperlihatkan ya, Bapak lihat gambar, kemudian Bapak lihat data CDR begitu ya?
Bukan dibalik ya Pak ya? Bukan. Karena saya nggak punya tools untuk menggambarkan seperti itu. Ya, Padahal kan? tadi Bapak bilang itu kan software di generate pakai software. Oke. Padahal tadi Bapak bilang seharusnya yang dibaca terlebih dahulu, kalau idealnya nih Pak, itu data detailnya dulu, CDR, baru kemudian dituangkan ini posisinya di mana, ini posisinya di mana. Jadi bertentangan dengan metode yang Bapak bilang ideal tadi. Iya. Iya ya. Oke. Nah, ini perlu saya tanya Pak, mohon maaf sekali lagi. Di BAP nomor 8, Bapak bilang, saya bacakan saja ya Pak ya. Jelaskan apa saja. Bisa nggak saya koreksi ya? Bertentangan dengan metode yang dilakukan, bukan berarti metode itu salah. Jadi misalnya gini, kalau kita mulai dari conclusion, ya kan, kita balik. Itu kan misalnya kita bicara hipotesis, ya kan? Justru kalau kita bicara hipotesis, kita mulai dari conclusion, ya. Jadi berdasarkan suatu research question, kita conclusion seperti ini. Berdasarkan conclusionnya seperti itu kan kita generate hipotesa, itu kan adalah conclusion. Hipotesa itu yang diuji, benar atau tidak ini, gitu loh, gitu. Saya lanjut ya Pak ya, karena Bapak jawab jelaskan itu, saya lanjut nih Pak. Bapak bilang seolah-olah visual tadi hipotesa. Nah, dalam pengalaman Bapak, secara keilmuan melakukan penelitian, apakah seluruh hipotesa pasti benar? Tidak. Tidak selalu benar. Lanjut ya Pak ya. Bapak tadi cek visual tersebut. Bapak cek lihat visual kemudian melihat di data CDR. Benar ya Pak ya? Itu sudah Bapak cek semua? Iya. Nah pertanyaannya, Bapak sudah cek semua yang Bapak bilang hipotesa tadi. Kenapa masih ada posisi-posisi yang ternyata nggak logis satu dengan yang lainnya? Jadi gini, saya kan punya rentang waktu tadi terbatas tadi. Oh, Bapak rentang waktu apa ini Pak? Mempelajari? Ya. Oke, ya, 1 jam tadi ya? Ya, jadi bisa jadi yang namanya human error waktu ngecek line, karena itu kan ratusan lines gitu ya. Ya, itu bisa jadi saya yang namanya silap mata, bisa jadi ininya ya gitu. Bisa saya sebut begini ya Pak ya, karena tadi kan Bapak bilang kalau mau riset yang ideal itu 1-2 hari lah begitu ya. Nah ternyata Bapak waktunya di sini sekitar 1 jam, sehingga ada beberapa silap mata ya istilah Bapak tadi yang kemudian mungkin pembacaannya mungkin gitu kan, yang namanya human error bisa kan. Ya, jadi ada kemungkinan human error karena waktu yang Bapak yang tersedia bagi Bapak untuk membaca itu sangat terbatas. Izin yang mulia, masih ada beberapa. Di poin 8 Pak, ini saya lanjut ke BAP Bapak di poin 8. Jelaskan apa saja yang pernah saudara lakukan untuk mendukung lingkup keahlian saudara saat ini. Bapak jawab ya di sini. Dapat saya jelaskan bahwa saya sebagai ahli sistem komputer teknologi informasi dalam mendukung lingkup keahlian saya dalam perkara ini yaitu 1. Karena saya dalam bidang perencanaan infrastruktur dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh saya. 2, saya pernah menjadi ahli dalam perkara IKTP tahun 2009 pada saat uji petik yang ditangani kejaksaan. Benar ya Pak ya? Ya. Nah yang ketiga, Bapak bilang di sini Bapak dapat dokumen dan data yang diberikan kepada saya dalam rangka melakukan analisa. Tadi sudah dijelaskan. Yang keempat ini Pak, Bapak tertulis di sini, terjun ke lapangan bersama dengan penyidik dalam rangka pemenuhan kesimpulan sebagaimana keahlian saya. Benar atau tidak itu Pak, Bapak melakukan itu? Untuk kasus ini? Untuk kasus ini? Enggak. Tidak ya? Berarti untuk kasus ini Bapak tidak pernah cek ke lapangan ya? Tidak. Hanya betul-betul menerima data dari penyidik dan Bapak analisis dalam waktu sekitar 1 jam tadi. Saya konfirmasi lagi ya Pak, berarti Bapak sama sekali nggak cek posisi BTS-nya di mana? Posisi BTS memang... Cek lapangan maksud saya? Cek lapangan. Tidak ya. Bapak juga tidak melakukan pengecekan power BTS-nya sekuat apa? Ya. Tidak ya Pak ya. Bapak juga tidak melakukan pengecekan
bahwa handphone itu betul-betul dibawa orang dan berada di BTS yang sama? Enggak ya Pak ya? Oke. Saya lanjut Pak. Masih soal metodologi nih Pak. Di penelitian itu, saya nggak tahu kalau di bidang IT ya. Di penelitian itu kan salah satu poin yang membuat kemudian penelitian itu menjadi lebih valid adalah keraguan terhadap data tunggal yang diberikan. Sehingga dalam proses penelitian, seorang peneliti, pasti Bapak lebih paham nih, akan melakukan mencari data pembanding, kemudian melakukan uji silang dengan data yang lain. Pertanyaannya Pak, apakah dalam proses penelitian singkat ini, sangat singkat ya 1 jam ini, Bapak melakukan upaya untuk uji silang atau double cross check dengan data-data yang lain agar memastikan hasilnya bisa valid? Semua data itu saya yang dapat dari penyidik. Jadi saya nggak mencari data dari CDR yang lain. Berarti Bapak sama sekali tidak mencari data pembanding yang lain, ya. Tidak melakukan uji silang atau double cross check terkait dengan kebenaran data itu. Iya. Oke. Karena saya sebagai individu nggak memungkinkan untuk mendapatkan data CDR dari operator. Ya. Paham kami Pak, ada keterbatasan itu. Lanjut kita ya Pak ya. Nah, ini yang soal kata nul tadi Pak. Sebagian sudah disebut, kami ingin memastikannya saja. Itu artinya nul itu tidak terdeteksi berarti ya Pak ya? Iya. Perangkatnya tidak terdeteksi di BTS tertentu, BTS tertentu begitu ya Pak ya. Itu disebabkan, Bapak bilang tadi handphone mati. Ya, yang jelas perangkat itu tidak berinteraksi dengan BTS. Oke. Terlepas apakah dia mati atau rusak atau apa gitu ya. Enggak, ini biar bahasanya sederhana nih Pak, karena kita orang hukum semua nih yang di sini. Jadi handphone mati maka dia bisa nol begitu ya. Blank spot tadi Bapak bilang juga ya. Kemudian ada pengacak sinyal, ada situasi tertentu kalau ada pengacak sinyal dia nggak terdeteksi. Oke. Kalau pulsa habis Pak, atau paket data habis dia terdeteksi juga nggak Pak? Tetap terdeteksi. Selama handphonenya hidup, jadi walaupun pulsanya habis tetap. Misalnya pulsanya udah habis kan dia nggak bisa melakukan apa-apa. Iya, tetap bisa. Tetap terdeteksi. Kalau airplane mode? Airplane mode. Misalnya mau naik pesawat begitu kan kita disuruh. Tidak terdeteksi. Oh tidak terdeteksi, begitu ya. Nah, saya lanjut lagi nih Pak. Mohon berkenan teman-teman JPU melalui Majelis Hakim untuk menunjukkan, memperlihatkan transkrip komunikasi Nur Hasan dengan Harun Masiku pada tanggal 8 Januari 2020. Sebelumnya Pak, biar teman-teman JPU nyari dulu. Bapak pernah ke PT IKA nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah lewat mungkin di sana? Pernah lewat. Jadi Bapak kira-kira ke gambar ya, dari depan begitu PT IKA. Ini tadi saya coba cek Pak, luas PT IKA itu kalau di website PT IKA itu 2.350 meter persegi. Ini saya hubungkan dengan penjelasan Bapak di BAP ya. Kalau di Jakarta itu jangkauan BTS itu mungkin sekitar 100 meteran atau 200 meteran. Nah, dengan asumsi Bapak tadi, berarti ada berapa BTS di PT IKA sebenarnya Pak? Dengan asumsi Bapak tadi. Saya nggak tahu sekarang berapa jumlah BTS di PT IKA gitu. Jadi kalau misalkan ya kalau misalkan BTS itu misalkan coverage-nya 100 meter, ya kan, kemudian luasnya misalkan 1000 meter gitu ya kan, ya otomatis akan lebih dari 1 BTS, gitu. Bapak nggak cek tapi BTS yang mananya Bapak nggak cek ya Pak? Nggak cek. Mungkin nggak ada situasi begini Pak.
katakanlah kotak yang ada di depan kita ini kawasan PT IKA, mulai dari ujung kaki Bapak sampai meja majelis hakim, kawasan PT IKA. Ada BTS yang terletak di luar kawasan PT IKA. Misalnya Bapak tadi sedang lewat di depan PT IKA, sedang lewat di depan PT IKA, memungkinkan nggak PTS yang ada dalam kawasan PT IKA kemudian mendeteksi Bapak seolah-olah Bapak sedang berada di kawasan PT IKA? Bisa. Bisa ya Pak ya? Iya. Jadi meskipun Bapak tidak berada di PT IKA, terbuka kemungkinan secara teknis Bapak terdeteksi di PT IKA. Misalnya Bapak, tadi kan Bapak nggak pernah masuk PT IKA, Bapak jalan aja. Iya. Ya, artinya signal BTS itu main cover sampai keluar pagarnya PT IKA. Ya, jadi kalau saya lewat di situ, selama saya ke cover situ, walaupun saya nggak masuk, ya kan, tetap saya dianggap bahwa saya berinteraksi sama BTS di PT IKA. Berarti meskipun nih handphone Bapak begitu ya, bukan Bapak kan itu analisa lebih lanjut ya kalau soal Bapaknya. Handphone Bapak berada di sebuah mobil yang sedang jalan di depan PT IKA, entah Bapak mau kemana, entah mau ke Blok M, ke mana saja begitu ya, dan tertangkap oleh BTS yang ada di PT IKA, berarti pembacaan analisa CDR-nya, handphone ini berada di PT IKA. Iya. Oke, berarti tidak harus berada di PT IKA untuk bisa terbaca. Iya. Oke. Mohon berkenan ditunjukkan. Paling atas maksudnya. Oke. Ini bukan komunikasi saudara ahli, tapi ini sudah ditunjukkan sebelumnya di komunikasi antara Nur Hasan dengan Harun Masiku. Di sana kan bisa kelihatan ya Pak ya. 8 Januari 2020. Bapak bisa lihat ya. 8 Januari 2020 jam 18.19. Nah, menyesuaikan dengan analisa Bapak tadi, saudara ahli, kalau ada komunikasi seperti ini, harusnya CDR mendeteksi ada handphonenya enggak? Ya. Harusnya ya. Tergantung nih komunikasinya lewat apa. Kalau misalkan komunikasinya melalui WA, ya kan, nggak bisa. Kalau WA kan nggak bisa. Ini kan komunikasi by phone yang dijadikan by phone ya, yang voice call yang Bapak istilahkan tadi ya, yang kemudian masuk dalam penyadapan dan dijadikan bukti oleh KPK begitu. Ini pukul 18.19.54 ada komunikasi seperti ini. Seharusnya ini tercatat nggak Pak di CDR-nya orang yang berkomunikasi? Iya. Seharusnya tercatat di kedua orang yang berkomunikasi. Iya. Oke. Mohon izin diperlihatkan BAP nomor 16. Bisa diperbesar, Pak? Sebentar ya, satu lagi yang perlu saya tambahkan, ya kan, teknologi seluler itu kan ada 2G, 3G, dan 4G dan seterusnya, ya kan. Nah, kalau dia komunikasinya voice call berada di level 2G, ya, itu tercatat di CDR, ya. Tapi kalau misalnya di teknologi 4G dan 5G, semua itu dianggap data, gitu. Nah, di CDR itu nggak terdetek di sini. Oke. Gitu, kan? Berarti tidak terdetek di CDR itu belum tentu handphone itu dimatikan atau belum tentu handphone itu ditenggelamkan, gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nyambung lagi ke sini Pak. Iya. Kita kan nggak punya data nih Pak. Bapak juga nggak punya data. Kita semua mungkin di sini nggak punya data kecuali ada data yang ditampilkan teman-teman KPK. Ini Harun Masiku Pak. 1636 sama persis nomornya Pak. Tapi tidak ada data CDR pukul 18.19 tadi. Apakah itu berarti data CDR yang ada di sini tidak valid atau seperti apa? Bisa jadi
voice tadi bukan di voice call yang 2G. Jadi dianggapnya adalah pakai 3G atau 4G. Seharusnya terdetek atau tidak, Pak? Ini kan konsisten nih, Pak. Ya. Dari pukul 11. Kalau dia 2G, pasti ada CDR satu baris yang mengatakan itu terjadi voice call. Bapak pernah lihat nggak di pukul 18.19 itu? Kan Bapak diperlihatkan data tadi ya. Bapak pernah lihat nggak di pukul 18.19 itu ada komunikasi Harun Masiku dengan Nur Hasan? Lupa saya. Bapak kan karena Bapak cuma ngelihat menguji dari sini kan? Ya, soalnya saya fokusnya waktu itu bukan ke voice call-nya, tapi ke interaksi sama BTS-nya. Nah, pertanyaan saya, Pak. Secara metodologis keilmuan, Pak. Kalau hanya hipotesa ini yang diuji dengan data CDR, apakah sementara ada begitu banyak data yang lain yang mungkin tidak masuk, hipotesa ini kan penyidik yang bikin ya Pak ya, yang mungkin nggak tergambar, bisa saja kelupaan tergambar, bisa saja dianggap tidak penting, bisa saja dianggap melemahkan pembuktian dan lain-lain. Ketika itu tidak tergambar, berarti Bapak nggak cek di raw data yang Excel tadi. Bapak cek atau tidak di luar yang hipotesa ini? Saya mengikuti cara berpikir Bapak ya. Di luar hipotesa saya nggak. Jadi kayak voice call itu saya nggak cek. Berarti Bapak nggak cek, yang Bapak cek hanya hipotesa ini kemudian ke raw datanya, begitu ya? Iya. Menurut Bapak, kalau ada 24 jam perjalanan, orang menggunakan handphone, mungkin nggak semuanya menggunakan handphone ya, tapi posisinya kan bisa dicek ya Pak ya. Kemudian Bapak hanya cek beberapa titik di sini saja, ini cuma 5 titik Pak. Iya. Ini saya minta kejujuran akademik Bapak ya. Iya. Valid nggak hasil analisis itu? Saya mengatakan valid terhadap data yang digambarkan. Betul, terhadap yang 5 ini ya, valid. Ya, jadi ini kan banyak nih Pak. Jadi misalnya kalau saya analogikan gitu ya, ada pertanyaan A, B, C, D, E, F, ya kan? Kemudian sebenarnya di dalam CDR itu kalau ada pertanyaan A, B, C, D, E, F itu bisa dijawab A, B, C, D, E, F-nya. Tapi karena ditanyanya adalah ABCD, apakah ABCD ini valid nggak di dalam CDR? Itu dia adalah valid. Ya. Nah, masalahnya yang DEF-nya itu tidak ditanyakan dan memang karena data di CDR itu banyak banget, ya kan? Nggak sampai F gitu. Ya, betul. Jadi kalau mungkin sampai Z atau bisa, lebih. Bisa sampai Z gitu. Okay. Ya, gitu. Ya, jadi kalau mau didetail satu-satu gitu ya, kali di luar. Saya ulangi mungkin pertanyaannya saya perbaiki ya Pak ya. Tadi Bapak sendiri yang bilang mungkin faktanya bisa sampai Z. Tapi karena Bapak hanya diminta menjawab A, B, C, D, E, maka A, B, C, D, E valid. Sisanya ini bukan berarti yang sisanya nggak valid kan? Tapi karena belum divalidasi. Kan? Belum divalidasi. Ya. Nah, saya tarik lagi Pak. Ini A, B, C, D, E sampai Z. Kalau ini sebuah proses penelitian, sebuah kajian, secara keseluruhan nih Pak, Bapak hanya menjelaskan 5 dari 26. Ini karena logikanya kan 26. 5 dari 26. Secara keseluruhan Pak. Ya. Bisa nggak dikatakan itu, mungkin saya bukan menggunakan valid ya. Ya, jadi gini. Kalau tadi kan kalau memang pertanyaan lebih general dari sisi penelitian gitu ya. Penelitian itu kan mulai dari scope. Ya kan? Jadi kalau scope penelitian research question itu ada ABCD, ya itulah yang dikerjakan. Okay. Justru kalau bicara penelitian, metode penelitian, pada saat kita bicara ABCD yang kita kerjain DEF justru nggak sesuai dengan skop penelitiannya. Ya, gitu. Tadi Bapak sudah bilang itu karena memang yang ditampilkan inilah yang Bapak uji kan ke raw datanya. Bukan raw data yang kemudian Bapak uji untuk melihat posisi perangkatnya di mana aja. Bukan ya. Bukan. Berarti kalau tadi secara umum ada 26 A sampai Z 26, Bapak hanya menjelaskan 5 dari 26 itu, maka fakta-fakta yang lain itu bisa disebut sebenarnya tidak bisa terjelaskan oleh Bapak meskipun itu ada di raw data. Ya. Apakah itu karena metode Bapak tadi menguji hipotesa,
ke raw data? Bukan, karena skop pertanyaannya. Oke, Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mohon maaf sekali lagi, bukan mempertanyakan ininya Pak. Tadi kan sudah ditayangkan ya. Jadi ini bukan bukti kami nih Pak, yang ditayangkan tadi itu bukti dari KPK. Komunikasi Nur Hasan dengan Harun Masiku itu pukul 18.35 pada tanggal 8 Januari 2020. Ini berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain yang juga dihadirkan di sini. Tetapi dari data CDR Harun Masiku yang Bapak juga baca pada saat jadi ahli, itu terakhir Harun Masiku itu terdeteksi 18.15 di dekat Sarinah. Gitu. Nah kalau pakai logika itu berarti perangkatnya Harun Masiku itu ada di BTS Sarinah tersebut. Oh, catatan terakhirnya. Catatan terakhirnya, oke. Karena ini bertentangan Pak dengan fakta-fakta yang lain. Soal irisan sudah. Oke. Nah saya mau masuk ini Pak, di BAP secara spesifik ya Pak ya. BAP nomor 16, 17, 18 ya. Sampai dengan 19 Pak. Mungkin Bapak nggak ingat ya BAP-nya. Saya bacakan ya Pak ya. Yang poin 16. Kepada saudara diperlihatkan data dari penyidik CDR nomor telepon 0812 bla 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 dan 0821 bla 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 diduga milik Harun Masiku. Ini saya bacakan apa adanya ya Pak ya. Agar saudara jelaskan pergerakan nomor tersebut sesuai CDR pada tanggal 8 Januari 2020. Bapak memang menjelaskan di sini tidak ada nyebut nama, Pak. Tetapi pertanyaannya diduga milik Harun Masiku. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa, pertanyaannya mungkin sebelumnya, apakah pada saat itu Bapak mempunyai basis data atau basis informasi yang kemudian sampai pada kesimpulan dua nomor tersebut adalah milik Harun Masiku? Tidak punya. Tidak punya. Berarti pada saat itu Bapak nggak tahu ya, itu nomor punya siapa Bapak nggak tahu. Oke. Nggak pernah dikasih lihat misalnya, kita kan kalau daftar SIM card tuh ada nama ya, ngisi kakak, nggak pernah dikasih lihat itu juga. Berarti dari pertanyaan nomor 16 sampai dengan 19 ini, kalau nomor 16 itu disebutnya diduga milik Harun Masiku. Nomor 17 disebut diduga milik Hasto Kristianto. Nomor 18 diduga milik Kusnadi. Nomor 19 diduga milik Nur Hasan. Karena ini dipertanyakan kepada saudara ahli, saya ingin ketegasan saja. Apakah Bapak mengetahui atau punya basis informasi yang cukup untuk kemudian menduga itu adalah nomor-nomor nama-nama yang saya sebutkan tadi? Tidak. Tidak punya. Oke. Berarti Bapak tidak mengetahui sama sekali ya itu nomor siapa ya? Karena kan saya nggak punya database nomor ini milik siapa nomor ini. Karena itu kan tercatatnya di operator. Kecuali kalau saya punya akses ke operator untuk menvalidasi nomor sekian adalah yang punya si A atau si B gitu. Bapak yakin ya Pak ya? Ya. Bapak tidak mengetahui bahwa itu nomor-nomor milik mereka ya Pak ya? Enggak. Milik Harun Masiku Bapak nggak tahu? Saya tidak tahu. Milik Hasto Kristianto Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Milik Kusnadi Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Milik Nur Hasan Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Oke, cukup yang mulia.